Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tabi pun. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya dengan rahmat dan hidayah dari Dia jualah kita bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan pengenalan lingkungan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Agenda ini seharusnya itu dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi karena keberadaan kita saat ini dengan adanya virus corona dan kebetulan Kabupaten Pringsewu ini masuk ke zona kuning, sehingga kita disyaratkan hanya bisa melaksanakan pembelajaran secara daring atau secara online. Pada kesempatan ini, sebelum saya memulai mengisi materi berkaitan dengan korupsi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sahrudin Esos. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan tugas tambahan saya adalah selaku wakil kepala sekolah bidang kehumasan. Mungkin itu sedikit pengenalan diri saya, dan kepada anak-anak sekalian nanti mungkin ketika di kelas kita bisa berkenalan lebih lanjut. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi mengenai korupsi. Mungkin ada dari kalian sudah mengenal atau mengetahui istilah korupsi tersebut, baik itu menonton di TV, mendengar di radio, dan mungkin membaca di koran. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang mana tujuan daripada pemberian materi ini. Yang pertama, agar kalian bisa mengetahui tentang apa itu korupsi. Kemudian apa saja ciri-ciri dari korupsi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, dampak dan tindakan dari korupsi, serta cara mengatasi tindakan korupsi. Saya mulai dari pertama, yaitu pengertian daripada korupsi itu sendiri. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yang mana artinya malas, rusak, dan sobek. Dan bahasa Latinnya itu comumper. Jika kita melihat asal-usul kata-kata tersebut, kita bisa melihat bahwa korupsi dikaitkan dengan hal-hal yang buruk. Secara umum, korupsi diartikan sebagai tindakan yang melanggar kepentingan publik atau masyarakat dalam hal kepentingan pribadi ataupun kelompok. Korupsi ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang mana tujuannya adalah untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tersebut. Dan kegiatan ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan hukum. Korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya penyalahgunaan wewenang. Kemudian adanya niatan untuk memperkaya diri sendiri atau dan orang lain. Kemudian yang ketiga, membahayakan keuangan dan ekonomi negara. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bahwa korupsi itu macam-macamnya, yaitu seperti adanya penyuapan, kemudian pemerasan, penyalahgunaan, dan masih ada beberapa hal yang lain yang mungkin kalian nanti bisa ketahui. Selanjutnya, keterkaitan dengan ciri-ciri daripada korupsi itu sendiri. Korupsi memiliki karakteristik tersendiri. Properti ini sangat bervariasi. Secara umum,
kita bisa mengidentifikasikan karakteristik korupsi sebagai berikut. Secara umum, tindakan korupsi dilakukan dalam kelompok atau dengan lebih daripada satu pelaku. Yang kedua, korupsi itu mempengaruhi tidak hanya pegawai negeri dan anggota birokrasi. Korupsi juga bisa terjadi di organisasi dan perusahaan-perusahaan swasta. Korupsi memiliki bentuk yang berbeda, dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang yang diberikan oleh pelaku tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi ini juga mempunyai karakteristik rahasia, artinya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian setiap tindakan melanggar norma tugas dan tanggung jawab masyarakat. Apabila di perusahaan swasta, korupsi biasanya disebabkan oleh pengeluaran uang untuk mendapatkan rahasia dagang. Kegiatan korupsi umumnya didasarkan pada niat untuk menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan pribadi. Bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang saling bertentangan dari para pelaku tindakan ini. Selanjutnya berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Mungkin kalian bisa mengetahui, yaitu faktor yang pertama, faktor penyebab daripada korupsi, kelemahan dalam ajaran agama dan etika. Biasanya orang-orang yang memiliki ajaran agama dan etika yang lemah ini mudah sekali melaksanakan atau melakukan korupsi. Yang kedua, sebagai akibat dari kolonialisme atau pemerintahan asing yang mengabaikan kesetiaan dan kepatuhan untuk mengekang korupsi. Jadi adanya sebangsa pembiaran. Kemudian pelatihan yang lemah. Kemudian kemiskinan struktural. Lingkungan terbatas untuk memerangi korupsi. Struktur tata kelola yang terlalu lembut. Perubahan radikal yang menyebabkan stabilitas mental. Kemudian keadaan masyarakat akibat korupsi dalam birokrasi secara umum bisa menjadi cerminan atau contoh bagi masyarakat. Dampak dari tindakan korupsi yang harus kita ketahui, yang pertama adalah dampak korupsi terhadap pelaku atau si koruptor tersebut. Korupsi adalah tindak pidana di mana para pelaku korupsi dihukum. Yang kedua, dampak korupsi pada negara. Dampak korupsi terhadap negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, efek yang paling jelas tentunya adanya hilangnya negara ketika korupsi dilakukan. Ini maksudnya yaitu hilangnya keuangan negara ketika orang, kelompok atau perusahaan melakukan korupsi, sehingga keuangan perusahaan tersebut sangat berpengaruh karena adanya korupsi tersebut. Kemudian yang kedua, menurunnya kepercayaan pada pemerintah karena pejabat pemerintah telah melakukan korupsi. Meski tidak semuanya melakukan korupsi, semuanya paling tidak terpengaruh. Misalnya dalam hal ini pemerintahan seperti saat-saat ini. Ketiga, negara lain bahkan jika mereka memiliki hubungan internasional atau akan lebih suka mempercayai negara yang bebas korupsi. Negara-negara lain tersebut hanya mempercayai kepada negara-negara yang bebas dari korupsi, dan ini akan menyebabkan perkembangan yang terhambat, stabilitas ekonomi dan politik suatu negara. Wewenang pemerintah yang terbatas dalam masyarakat ketika banyak yang melakukan korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik.
kemudian menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional, kerapuhan keamanan dan ketahanan nasional ketika pejabat pemerintah mudah disuap. Kemudian selanjutnya hukum tidak lagi dihormati. Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, jadi semuanya harus berdasarkan hukum. Cita-cita rakyat Indonesia untuk mencapai supremasi hukum sulit dicapai ketika lembaga penegak hukum melakukan korupsi. Ini berarti bahwa hukum tidak dapat diikuti oleh publik atau masyarakat. Selanjutnya mengenai cara mengatasi tindakan korupsi. Setiap masalah memiliki solusinya sendiri. Demikian juga dengan korupsi. Korupsi tentu bisa diatasi dengan cara tertentu. Langkah-langkah berikut yang bisa diambil untuk mengatasi korupsi. Yang pertama adalah membangun aturan hukum yang kuat. Indonesia sebagai suatu negara hukum, jadi semuanya harus berdasarkan hukum. Hukum juga merupakan pilar keadilan. Jika hukum gagal menegakkan keadilan, kepercayaan publik terhadap institusi ini akan runtuh. Pelaku hukum yang bekerja secara tidak jelas, memfasilitasi para pelanggar hukum seperti koruptor, pekerjaan gratis. Untuk mengatasinya kita perlu membangun aturan hukum yang kuat. Ketika hukum diterapkan, itu akan menimbulkan dampak keadilan. Yang kedua, ekstensi aktivis. Kehadiran aktivis atau orang yang terkonsentrasi terhadap korupsi ini sangat diperlukan untuk mengatasi korupsi. Contohnya adanya organisasi non-pemerintah yang sangat ingin memilih secara agresif untuk memerangi korupsi. Kemudian pendidikan melawan korupsi. Upaya mengatasi korupsi juga bisa dilakukan sedini mungkin melalui pendidikan. Pendidikan seperti yang sekarang ini kita lakukan adalah salah satu alat yang sangat strategis untuk mengajar siswa untuk tidak melakukan korupsi. Di mana dengan cara-cara menyampaikan nilai-nilai kehidupan termasuk perang melawan korupsi. Yang selanjutnya adalah pembangunan pendidikan moral. Pendidikan moral juga harus dibangun sedini mungkin. Oleh karena itu, pegawai negeri apabila melakukan korupsi, pasti mereka memiliki moral yang rendah dan tidak memiliki martabat, sehingga tindakan mereka bisa merugikan orang lain. Karena itu, sebagai generasi muda, mulai sekarang kalian harus bisa menerima pendidikan moral sehingga tidak melakukan korupsi ketika suatu saat nanti menjadi seorang pejabat. Kemudian selanjutnya yaitu menawarkan pendidikan agama yang intensif. Pendidikan agama harus diupayakan secara intensif karena semua agama, terutama yang ada di Indonesia ini, mengajarkan kebaikan dan tidak menyukai korupsi. Yang paling penting dalam mengatasi korupsi adalah memperkuat diri sendiri dengan iman yang kuat, mematuhi hukum, dan mengambil sikap bertanggung jawab. Karena bagaimanapun upaya pemerintah untuk mengatasi korupsi ini, jika individu terus melakukannya, korupsi dapat tetap menjadi tradisi. Penanggulangan korupsi ini harus dikembalikan kepada perorangan dan pejabat publik. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya tentang korupsi. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa kita lanjutkan di kelas pada saat pertemuan tatap muka. Demikianlah, lebih kurangnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.